Baik, perkenalkan nama saya Halimah Fiansyah Purba dengan NIM 24101251200021 kelas 1A Prodi PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Baik, materi saya adalah bab 2 aspek-aspek pengembangan. A. Perkembangan fisik pada manusia. Pengertian perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis adalah aspek penting dalam perkembangan individu, meliputi perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, tinggi, berat, hormon, keterampilan motorik, dan perkembangan seksual. Juga termasuk perubahan dalam penggunaan tubuh serta kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung dan penglihatan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Cullen dan Thompson atau Harlock 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf mempengaruhi kecerdasan dan emosi individu. 2. Otot-otot berperan dalam perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik seseorang. 3. Kelenjar endokrin memicu munculnya pola-pola tingkah laku baru pada individu, seperti perasaan senang atau aktif dalam kegiatan pada usia remaja. 4. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ kompleks yang terbentuk selama periode prenatal. Awal dari perkembangan pribadi seseorang asasnya bersifat biologis. Dalam taraf-taraf, perkembangan selanjutnya normalitas dari konstitusi, struktur, dan kondisi kalian dengan masalah body image, self-concept, self-esteem, dan rasa harga diri. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. 1. Perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala, dan garis keajekan badan secara keseluruhan. 2. Perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontrak otot, peredaran darah dan pernafasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Kondisi jasmania seseorang dapat mempengaruhi karakteristik kepribadiannya. Menurut Kretschmer dan William Sheldon, tipologi kepribadian berkaitan dengan bentuk tubuh manusia. Perkembangan fisik mengandung aspek anatomis dan fisiologis. Aspek anatomis mencakup perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, serta proporsi antar bagian. Perkembangan fisiologis adalah perkembangan melibatkan perubahan kuantitatif, kualitatif, dan fungsional pada sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernafasan, saraf, dan kelenjar pencernaan. Prinsip perkembangan fisik. Laju perkembangan fisik mengikuti 2 prinsip utama, yaitu A. Prinsip Cepalo-Caudal dan proximodistal berjalan dari tengah ke tepi atau tangan. B. Prinsip Cepalo-Caudal berjalan dari kepala ke ekor kaki. B. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Bagi sebagian besar anak, awal masuk kelas 1 sekolah dasar merupakan peristiwa penting bagi anak. Dilihat dari segi pertumbuhan dan fisik, pada usia sekolah dasar merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam, sampai mulai terjadi perubahan-perubahan pubertas kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual pada saat mana pertumbuhan perkembangan pesat. 1. Keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah. Sampai dengan usia sekitar 6 tahun, terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir anak-anak, tinggi pertumbuhan sekitar 5 hingga 6% dan berat bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inci dengan berat 22,5 kg. Kemudian pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan berat 40 hingga 42,5 kg. 2. Perubahan fisik. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh maupun pencapaian pematangan seksual.
3. Proporsi tubuh. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa pubertas juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang sehingga dahi yang semula sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut melebar dan bibir menjadi lebih penuh. Di samping itu, dalam perubahan struktur kerangka terjadi percepatan pertumbuhan otot, sehingga mengakibatkan terjadinya jumlah lemak dalam tubuh. Perkembangan otot dari kedua jenis kelamin terjadi dengan cepat ketika tinggi meningkat. Akan tetapi, perkembangan otot anak laki-laki lebih cepat dan mereka memiliki lebih banyak jaringan otot sehingga anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. C. Implikasi genetik lingkungan dan otak terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Meskipun demikian, bagi seseorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Seorang guru misalnya perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual. MC David dan Om Roth 2002 merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu 1. Memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Anak-anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, yang serasi dan kikuk, yang sedih dan ceria, yang kalem dan pemarah, semuanya harus mendapat tempat yang benar dalam hati guru. 2. Menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui banyak cara, seperti melalui layanan pengajaran dan bimbingan. 3. Mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak-anak dan remaja harus aktif, mencari lingkungan-lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menentukan aktivitas dan sumber-sumber yang memungkinkan mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari oleh orang tua, guru, atau calon guru. Hal ini karena otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan. Otak adalah sebuah sistem biologis manusia yang sengaja diciptakan Allah SWT untuk mengindra dunia dan sekaligus memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. Pada saat yang sama, otak juga membangkitkan rasa kewaspadaan. Menurut jumlah ahli saraf, sel otak tidak akan diproduksi lagi setelah anak dilahirkan, dalam artian otak tidak bertambah besar dengan penambahan lebih banyak neuron. Tetapi perkembangan otak setelah lahir lebih terarah pada penambahan jumlah jaringan antar neuron. Ketika dilahirkan, otak bayi memiliki 10 miliar neuron. Neuron-neuron ini kemudian membentuk ribuan sambungan antar neuron yang disebut dendrit, yang mirip sarang laba-laba. Akson yang berbentuk memanjang, dendrit ini mengalami perkembangan yang dramatis sejak saat lahir hingga bayi 2 tahun. Pertambahan myelination menjadi salah satu penyebab pertambahan ukuran otak anak. Beberapa penganut developmentalisme percaya bahwa myelination ini mempunyai arti penting bagi pematang kemampuan anak-anak. Namun ketika mereka masuk usia sekolah dasar, rentan dan fokus perhatiannya akan semakin lama dan semakin kuat. Meskipun otak terus berkembang pada masa anak-anak, perkembangannya tidak sepesat pada masa bayi. Ketika anak-anak mencapai usia 3 tahun, ukuran otaknya adalah 3/4 orang dewasa. Pada usia 5 atau hingga 6 tahun, ukuran otak anak telah mencapai 2/3 otak orang dewasa, tetapi memiliki 5-7 kali lebih banyak sambungan antar neuron daripada otak anak usia 18 bulan atau orang dewasa. Sampai usia 8 tahun, ukuran otak anak sudah dapat dikatakan sempurna, tetapi cara kerja secara terperinci dalam otak masih memerlukan waktu untuk berkembang penuh. Implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak anak yang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antar neuron, namun kemampuan itu berhenti pada usia 10 hingga 11 tahun jika dikembangkan dan digunakan. Oleh sebab itu, untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif anak, proses pematangan otak harus diiringi dengan peluang-peluang untuk mengalami suatu dunia yang makin luas.
Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjejalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjejalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Menjejali otak anak dengan sejumlah besar informasi dan pengetahuan malah akan mematikan kecerdasan. Otak adalah air yang seharusnya dialirkan secara berangsur-angsur, bukan wadah yang harus langsung diisi penuh. Demikian kata Gabriel Kamier. Bahkan Mahmud Mandi Al-Instabuli 2006 mengatakan otak yang bagus bukan otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya merupakan upaya mengembangkan segala potensi anak, melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman, dan memperkuat konsentrasi. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. See you next. Bye-bye.